Sampai terlalu jauh. Tes tes. Tes tes tes. Nanti Mas Furkon kalau saya lagi berbicara kayak gini, boleh nanya, ya, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak usah nunggu-nunggu, Pak, itu angkat tangan ya. Ada sedikit tanya Pak. Ya boleh, silakan. Kan besar Pak. Itu harus ada basic safety training juga ya Pak? Iya banyak, banyak apa? Kompetensi silakan dulu. Langsung dari tempat kerja. Oke, sudah makan belum? Udah ya, berarti siap ya yang ini sih ya. Ya. Kerja di mana? Di Sekupang Pak. Di Sekupang. Bagian apa? Welder. Oke. Namanya siapa? Iman Tauhid Sirega. Di Iman. Panggilannya Iman. Oke ya. Ini sementara dagang. Nih, kayaknya suaranya agak mantul nih, Mas. Sudah belum Pak? Berdenging gitu. Ya, sekarang udah hilang. Udah bisa ya? Oke. Kita lanjutkan. Ya, ini. Yang pertama ya pentingnya K3 umum. Yang pertama perlindungan kesehatan. Maksudnya adalah menjaga kesehatan dan keselamatan semua pekerja. Ya, pertama itu. Termasuk juga ketika pekerja mau memulai pekerjaannya, masuk sebagai karyawan, itu harus dipastikan dia itu sehat. Itu dengan cara apa? Medical check up. Ya kan? Semua pekerja harusnya seperti itu. Karena di dalam peraturan itu ada perundang-undangan kita. Slide-nya Pak. Pastikan kondisinya sehat. Gitu ya. Nah, selain selama bekerja, sebelum bekerja dia juga harus kondisinya sehat. Nah, kita orang HS saya bisa memastikan mana bukti Anda sebagai pekerja yang sehat. Nah, itu dengan surat keterangan sehat. Itu. Atau yang kita kenal kalau di tempat kerja itu medical check up. Ya, seperti itu. Nah, lebih-lebih ketika selama bekerja. Misalnya bekerja di perusahaan itu selama 1 tahun kontraknya. Nah, itu kesehatannya harus terjaga. Jangan sampai selama bekerja dia nanti sakit. Sakit karena pekerjaan. Ya, sakit karena pekerjaan. Sudah datangnya sehat, awalnya sehat, bekerja jadi sakit. Apakah tempat kerja bisa menyebabkan orang sakit? Bisa sekali. Lingkungan kerja yang tidak bersih, ya kan? Misalnya yang paling simpel apa? Apa yang bisa menyebabkan kerja sakit di tempat kerja? Mas Surkon, contohnya apa? Di situ disediakan air minum nggak? Sediakan. Ya. Kalau misalnya stok air minum tidak mencukupi, bisa menyebabkan pekerja sakit nggak? Bisa. Gitu. Ya kan? Makanya di situ harus dipastikan stok air minumnya harus ada. Air minumnya yang bersih, yang sehat, yang memenuhi persyaratan kesehatan. Enggak bisa air minum sembarang, lah untuk pekerja kuli-kuli ini kok nggak bisa. Ya? Karena itu harus dijaga, dilindungi sesuai dengan undang-undang. Itu contoh dari air minum, stok air minum. Belum lagi yang lain, tempat kerjanya berdebu, ya kan? Debu bisa menyebabkan penyakit nggak? Bisa. Ya, ya termasuk itu tadi, ya kan? Itu atau waktu istirahatnya tidak ada. Kalau contoh di pabrik-pabrik, itu kadang-kadang mereka ketat sekali, terlalu ketat. Mereka untuk mau ambil minum saja, break sebentar ambil minum saja kadang-kadang dicegah, dilarang. Mungkin kalau yang di galangan, yang di tempat yang terbuka, bebas ya, betul nggak? Kadang-kadang kita bisa bawa, bahkan kita bisa bawa kopi. Atau di kantor ini saya juga sudah disediakan kopi nih. Ya. Nah, seperti itu. Kadang-kadang masalah air minum saja bisa menyebabkan pekerja sakit. Belum yang lain-lain. Termasuk jam kerja yang terlalu lama.
setiap hari lembur, ya. Gimana setiap hari lembur nggak? Enggak juga sih. Nggak juga ya. Bayangkan kalau setiap hari lembur pulang jam segini terus. Sakit. Nah, pasti sakit. Mungkin 3 hari paling tahan ya. Hari keempat kita udah lemas, sudah nggak semangat lagi. Nah, minimal dari jiwa kita udah stres, ya kan? Nah, kalau udah stres seperti itu, daya tahan tubuh menurun. Betul nggak? Nah, ya, itu contohnya. Tempat kerja bisa menyebabkan pekerja sakit. Makanya harus kita jaga, kita lindungi. Nah, ini orang safety, orang HSE ini yang memonitor, memastikan. Contoh tadi, banyak sampah berserakan, ya, tidak ada toilet, tidak ada WC misalnya. Bikin orang sakit nggak? Iya. Dia nahan-nahan mau kencing. Gitu. Tempat kencingnya jauh. Katakanlah mungkin dari lokasi kita kerja, di diet kita, ya, jalan. Ya. Tempat kencingnya jauh. Lebih-lebih kalau udah panas atau gerimis. Ya kerjanya di sini, kencingnya di ujung sebelah sana, mungkin 200 meter jauhnya. Males orang mau kencing. Betul enggak? Akhirnya apa yang terjadi? Menahan kencing. Menahan kencing kalau cuma 1 hari enggak apa-apa. Setiap hari berhari-hari seperti itu nahan kencing terus. Kencing nanti lah sekalian jam istirahat, keluarnya nanti lewat dekat toilet gitu. Nah, ini yang bisa menyebabkan sakit. Nah, orang HSE berpikir di situ, melihat, oh, berarti ini butuh toilet yang tidak jauh-jauh. Karena pekerjaannya kan menyebar. Iya, ya kan? Atau kalau di gedung, katakan, gedung 3 lantai, yang lantai paling atas nggak ada toilet. Misalnya, bermasalah nggak? Bermasalah. Yang kerja di lantai atas, kayak sekolah saja misalnya, yang di lantai atas mau kencing, kebelet kencing, harus turun ke bawah. Nanti naik lagi males. Betul enggak? Nah, itu contoh saja seperti itu. Ya. Jadi di tempat kerja bisa menyebabkan pekerja juga sakit. Itu. Contoh itu banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Belum lagi masalah sampah tadi, ya, itu kondisi lingkungannya tidak bersih itu jelas. Sampah yang apa? Organik terbuka, banyak lalat, banyak tikus, gitu. Ya, tidak bersih. Orang kencing di mana-mana, udah nggak bersih lagi. Gitu, ya. Nah, ini contohnya nih. Jadi kesehatannya kan terganggu. Jadi tidak boleh selama bekerja, pekerja juga harus terus sehat. Termasuk ketika selesai kerja nanti. Gitu. Ya. Kalian kerja di situ, dikontrak misalnya 1 tahun. Nah, selama bekerja 1 tahun itu tidak ada pengawasan dari safety, dari HSE tentang kondisi lingkungan kerja yang tidak sehat. 1 tahun bekerja di situ, Anda selesai bekerja di tempat lain, bisa nanti ketika mau medical check up lagi untuk bekerja di tempat lain, kondisi kita sudah nggak sehat. Bisa nggak seperti itu? Selain. Contoh, ya, yang banyak sekali di Batam ini, itu kawan-kawan di Batam ya, yang offline, ini yang online jadi tahu, di Batam itu kan banyak galangan kita, betul nggak? Shipyard atau galangan kapal. Nah, dekat galangan kapal nggak? Iya. Di galangan kan? Kalau Iman di galangan juga, ya. Di situ kan ada proses pembersihan besi kapal, ya, yang menggunakan pasir disemprotkan, dihembuskan itu. Apa namanya? Pasir silika. Sandblasting, ya kan? Nah, blasting itu kan menyebabkan pasirnya sendiri sudah kotor. Begitu disemprotkan itu dengan kekuatan angin yang kencang, ya, sekian pressure-nya, sekian PSI, itu misalnya, nah, ditambah lagi dari besi yang berkarat tadi dibersihkan, tercampurlah debunya jadi debu yang kotor sekali. Nah, di situ pekerjanya tidak ada jaminan masalah kesehatannya, tidak pakai APD yang seharusnya, hanya pakai masker biasa, nggak cukup untuk debu plastik, betul nggak? Nanti 1 tahun Anda bekerja di situ, misalnya dekat dengan debu plastik atau sampai jadi sunblasternya, 1 tahun kemudian paru-paru juga sudah jebol. Karena saya lihat sendiri kawan-kawan yang kerja waktu itu di galangan bersebelahan dengan saya, mereka bagian blasting. Itu beda perusahaan, bagian blasting. Nah, saya kenal karena tiap hari ketemu, kenal. Nah, di situ saya mengerjakan proyek sampai 2 tahun.
2 tahun kemudian saya masih kerja lagi di situ, masuk lagi, saya udah nggak ketemu dengan kawan-kawan yang lama itu, kenalan saya yang bagian plastik. Saya tanya, rupanya dia sudah sakit. Bahkan ada yang bilang sakitnya sudah paru-parunya rusak. Kalau batuk sudah mengeluarkan darah. Itu contoh saja. Ya, tempat kerja yang tidak menjamin kesehatan karyawan. Bahkan ketika sudah selesai kerja, itu penyakit akibat kerja atau PHK. Didapatkan apa? Setelah selesai bekerja, rampung kontraknya. Gitu. Ya, proyeknya sudah selesai. Bisa 1 tahun kemudian, bisa 2 tahun, 3 tahun kemudian, atau 10 tahun kemudian baru dia sakit. Baru kena. Gitu. Karena ketika kerja masuknya cuma sedikit-sedikit, tapi selama 1 tahun atau selama 2 tahun sama. Mungkin akibatnya nanti 10 tahun kemudian, ketika dia sudah tua, sudah lelah, ya, pas lagi sakit yang lain, nah itu tambah menjadi. Nih ya, jadi harus dijaga kesehatan. Oke, sampai sini kira-kira bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan? Hujan nggak di jalan tadi? Enggak, udah reda ya. Oke. Kawannya yang satu lagi belum datang ini, kita kemarin. Ini jawab. Ya, atau siapa ya? Nah, mungkin kerja dia. Karena di Batu Ampar dia kerjanya di McDermott. Soalnya lagi lebat-lebatnya tadi. Kayaknya lebih lebat di sana karena saya lihat langitnya lebih hitam, lebih mengerikan. Karena tadi saya di sana dari sore di sekitar Bengkong, Batu Ampar. Bengkong hujan deras, Pak. Hujan deras. Ya, ini dengan siapa? Dengan Dwi Putro, Pak. Dwi Putro Agung Wibowo. Dengan Agung ya? Iya, Pak. Oke. Ini masih di Bengkong ya? Masih, Pak. Oke, lanjut ya. Kita ada pertanyaan kawan-kawan yang online? Sampai di sini? Perlindungan kesehatan untuk di ruangan terbatas kan, Pak? Maksudnya? Perlindungan kesehatan di area ruangan terbatas kan, misalnya memakai blower. Ya. Dan itu dari itu apa aja? Ya tinggal dilihat, dipastikan kondisinya harus clear dulu. Ya. Apakah memang cara dicek dengan tes suhu, tekanan, kelembapan? Semua harus dipastikan kondisinya fit, termasuk pekerjaan. Itu berapa standar dari ukuran kelembapannya itu, Pak? Derajat Celsiusnya itu. Kalau kita mengukur tekanan misalnya kelembapan tinggi lah di kapal kita, masuk area kan ruang bekerja terbatas. Confined space. Tidak diukur kelembabannya. Di situ diukur masalah kandungan oksigen, gas beracun, ya, gas yang bisa mudah meledak, ya, itu ada 4. Kalau kelembaban enggak. Jadi yang 4 itu diukurnya pakai apa namanya? Apanya? Pakai alat apa namanya? Gas detektor. Nah, itu biasanya petugas safety yang melakukan. Sebelum pekerjaan dimulai, sebelum orang masuk ke dalam tangki, sebelum masuk ke dalam conveyor, masuk konverter ruangan, ya, atau confined space tadi, ya. Nah, itu harus di-blower dulu. Masukkan angin udara bersih dalam. Ya, kalau di situ ada gas beracun, ada kandungan gas beracun, atau oksigennya kurang, itu dimonitor dulu, dimaksimalkan dulu. Kalau sudah di-blower, nanti baru di gas test. Yang melakukan ini namanya petugas AGT. Nah, ini nanti sampai kalau udah jadi safety juga harus bisa training. Abang musisi. Ya, Saya tuh, Pak. Bagian VNS. Ya, AGT, Authorized Gas Tester, orang yang boleh melakukan pengetesan kondisi kandungan udara, gas beracun atau sesuatu yang di dalam confined space tadi. Gitu. Kalau sudah dicek dulu, wah oksigennya kurang minim, wah nggak boleh masuk, lower lagi. Ya, kasih angin dulu. Di sana ada yang ngisap, di sini yang masuk. Gitu. Jadi sirkulasi udara di dalam lancar. Gitu. Karena kadang-kadang ada gas beracun, jangan salah. Bukan masalah kelembaban. Yang paling bahaya itu kekurangan oksigen dan adanya gas beracun. Gitu, ya. Kawan-kawan yang sering kecelakaan di tangki, terutama di shipyard ini, tahun kemarin 2022 sampai 2023 ini terakhir sampai bulan Agustus yang kecelakaan meninggal itu sampai 8 orang, termasuk di confined space.
di shipyard itu. Gitu. Karena mereka ceroboh, tidak mau melakukan pemeriksaan. Persyaratan pertama itu masuk dalam confined space harus dipastikan kondisinya aman. Kalau sudah dinyatakan aman, barulah diizinkan masuk. Itu pun ada petugas yang menjaga, ya, di lubang di pintu masuknya itu. Nah, itu ada yang menjaga. Kita harus patuhi di situ. Nggak bisa sembarangan. Jangan nekat. Itu kita aja tuh. Itu Berani yang bodoh. nanti gini, nanti langsung nomor dua Ya. aja. Buat hadiah. Mohon untuk yang Nopal, sorry Mas Nopal, mic-nya Mas Nopal. halo, Sorry, bisa mic-nya, mungkin Mas. itu di silent, Pak. Silent, Mas. Di silent untuk yang sedang online. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Cukup? Untuk kawan-kawan yang online, ada pertanyaan? Ini untuk poin yang pertama, masalah perlindungan kesehatan. Kalau tidak, saya lanjutkan. Yang kedua, pentingnya K3 umum meningkatkan produktivitas. Ya. Nah, kalau orangnya sehat, orangnya selamat, orangnya nyaman kerja di situ, produktivitas naik nggak? Naik, Pak, naik. Ya kan? Betul nggak? Tapi kalau orangnya sakit, lemah semua, kecapean semua, kira-kira produksi naik nggak? Turun, Mas. Itu udah pasti. Dan di situ pekerjanya tidak sehat. Ya kan? Makanya harus kita jaga ini. Awalnya dari situ. Sehingga akan meningkatkan produktivitas. Dipastikan betul. Termasuk ketika mau masuk dalam confined space. Confined space-nya, tankinya sudah aman, sebersih apa, pekerjanya juga dipastikan juga sehat. Ketika dia mau masuk bekerja di dalam tangki itu tadi. Caranya apa? Dilakukan cek tensi dulu. Sebelum masuk, cek tensinya normal atau enggak, termasuk suhunya. Kalau tensinya normal, boleh kerja masuk ke dalam. Tapi kalau tidak, jangan masuk ke dalam tangki, jangan masuk ke dalam confined space. Karena pasti akan kemungkinan sakit. Sakit di tempat terbuka, di tempat yang aman, itu evakuasinya susah, Mas. Lebih-lebih di dalam tangki. Bukan kecelakaan, sakit. Gitu, ya. Tensinya nggak normal dia, ada potensi orang ini bisa kena serangan jantung, terutama yang paling sering di tempat kerja orang sakit kan parah sampai harus dievakuasi itu karena serangan jantung. Nggak ada orang yang sakit cuma pilek aja pingsan, nggak ada. Ya, belum pernah saya ngalami serangan jantung hampir semua 100%. Biasanya ditambah, ada tambahannya selain serangan jantung apa? Kesurupan. Sesak napas masuk juga, Pak. Ya, Sesak napas masuk juga. sesak napas sudah dari awal. Gitu. Ya, itu jarang. Itu jarang. Ya, makanya harus dipastikan itu tadi dengan tensi. Itu bisa kelihatan di situ. Gitu. Kalau dia ada sakit, biasanya tensinya juga kan naik atau turun. Sudah tidak normal. Itu contoh. Ya. Jadi indikasinya dari situ. Kita periksa dulu, pastikan ini dulu. Mau masuk kerja harus sehat. Ya. Jadi pasti produksi akan naik, risiko kecelakaan juga akan turun. Akan turun. Kemungkinan pekerja akan kecelakaan turun karena kondisinya sehat, lingkungannya bersih, nyaman untuk bekerja. Jadi otomatis ini produksi akan meningkat. Jadi indikasinya kalau misalnya produksi turun ini, biasanya dari sini atau dari kondisi keselamatan pekerja tidak terjamin. Bekerjanya seperti apa ya? Ragu-ragu karena takut dia kecelakaan. Ya. Ini akan menurunkan atau orang yang terampil, orang yang skill kecelakaan tidak secepatnya digantikan. Betul nggak? Yang skill kecelakaan kan tidak secepatnya ada penggantinya. Harus bayar dulu, di training dulu, dicek dulu semuanya. Gitu. Otomatis produksi akan turun. Ya.
Bisa dipahami sampai sini kaitannya seperti itu. Nah, termasuk di sini yang terakhir adalah menjaga reputasi perusahaan. Ini yang paling mahal. Ya. Yang paling mahal ini di mata klien, di mata pemberi kerja yang memberikan kerja ke perusahaan kita. Misalnya kita lagi mengerjakan proyek tongkang satu. Yang punya tongkang siapa? Ini disebut klien kan? Nah, itu di mata klien itu yang punya tongkang. Nah, kalau pekerjanya sakit-sakitan, kemudian ada kecelakaan sampai mungkin merusak dari alat-alat atau mungkin tongkangnya yang lagi dibikin sampai rusak, otomatis perusahaan kita reputasinya naik atau turun. Lebih-lebih kalau ada yang kecelakaan sampai meninggal. Kalau perusahaan-perusahaan yang bonafit, itu ke depannya mereka takut sekali. Saya tidak mungkin akan dapat pekerjaan lagi. Paling kasih pekerjaan yang kecil-kecil. Perusahaannya apa? Dikasih pekerjaan yang ecek-ecek dananya, keuntungannya kecil. Kan gitu. Dari di sini, kalau pekerjaannya sehat-sehat, jaminan keselamatannya betul dilakukan di situ, produksi akan naik, reputasi perusahaan juga akan terkenal, akan naik, akan terjaga. Karena yang paling mahal ini biayanya menjaga reputasi. Mungkin kalau kecelakaan tadi, kerugian katakanlah 100 juta, 100 juta katakanlah. Ya, harus merawat orang, membiayai dan lain sebagainya, katakanlah kasih pesangon. Oke lah, habis 500 juta. Tapi nilainya ini reputasinya bisa lebih dari itu. Kerugian dari satu kecelakaan bisa mulai dari 1 juta sampai 500 juta. Tergantung kondisi kecelakaannya. Ya kan? Tapi reputasinya setelah itu, ada kebakaran hebat di sana yang meninggal pekerjanya sampai 3. Nah, kedepannya klien-klien besar-besar itu malas mau ngasih pekerjaan ke perusahaan itu. Padahal satu pekerjaan bisa nilainya mungkin 100 miliar, 300 miliar, bahkan ada yang kerugiannya tak terhingga, unlimited. Itu, ya. Nah, jadi kalau waktu yang presentasi pertama saya sudah pernah jelaskan, ada di slide juga. Itu kasus yang disebut sebagai apa? Masih ingat? Gunung es. Ini besar, kelihatan di atas air, cuma segini. Di Indonesia tidak ada gunung es, ya, tapi di negara bagian dekat kutub utara, kutub selatan, Arktik, itu banyak gunung es yang berjalan di air. Kelihatan cuma segunduk ini kecil, tapi di bawahnya besar. Kalau di Indonesia tidak ada gunung es, yang ada apa? Gunung yang di dalam air, di laut. Anda tahu, yang lokasinya di Selat Sunda. Itu seperti gunung es. Yang kemarin kalau nggak salah juga meletus, mengeluarkan awan panas. Bersamaan dengan gunung Marapi yang di Sumatera Barat. Nah, anak Gunung Krakatau. Itu anakan yang salahnya udah, ya, bukan induknya udah meletus tahun 1888 yang lalu. 100 tahun lebih yang lalu. Nah, ini anaknya. Kalau sampean nyebrang ya dari Pulau Jawa ke Sumatera, ya, kalau jalur yang di luar Merak yang agak ke arah apa ya namanya ya, itu akan melewati. Tapi kalau dari Merak ke Tanjung Karang, kadang-kadang kita nggak bisa lihat karena jauh. Kecuali kalau udara lagi cerah, bagus, ya, nampak kecil. Nah, kalau didekati pun paling ini tingginya berapa? Sekitar 100 meter aja. Nggak besar. Atau kemana? Wah, cuci muka dulu, turun ke bawah. Tapi di bawahnya ini besar sekali, nancep ke dasar laut, mungkin sampai ratusan meter ke bawahnya. Ya kan? Nah, di atas itu kecil aja. Tapi kalau udah meletus gimana? Banten, Serang, dan Tanjung Karang, Lampung bisa tenggelam. Karena letusannya ini mengakibatkan tsunami. Dari gempa vulkanik. Gempa karena letusan gunung berapi. Gunung berapi ini yang disebut anak gunung Krakatau. Ini contoh yang disebut dengan tadi fenomena gunung es, ya.
di atas di bawahnya besar sekali. Ini kerugiannya cuma sedikit aja kalau yang di atas. Paling 1 juta katakanlah. Ya. 1 juta. Tapi di bawahnya ini, termasuk ini masalah reputasi itu. Nama baik ada di bawah. Ya, yang tak terhingga. Bisa 100 sampai ribuan kali lipat dari yang angka yang di sini. Ya. Yang disebut dengan reputasi nama baik. Istilahnya disebut unlimited, tak terbatas, tak terhingga. Ya, inilah pentingnya HSE safety. Ini ya, ini jadi penting sekali. Kalau nggak ada itu kan, jadi ini kesempatan kita. Karena setiap perusahaan butuh petugas HSE. Itu ya. Kira-kira bisa dipahami sampai sini? Masih berminat, tertarik untuk menjadi HSE? Ya kan? Inilah tugas kita nanti. Itu orang penting termasuknya, jangan salah. Ya, HSE itu orang penting karena di organization chart-nya ya atau susunan organisasi di perusahaan, posisi HSE safety itu bukan di bawah supervisor lapangan. Kita berbeda divisi dengan mereka. Ya. Kalau di sini ada yang tertinggi misalnya saya gambarkan, project manager. PM atau direktur atau GM atau apapun ya, urusan masing-masing namanya beda-beda ya, atau ada yang bilang yacht manager, terserah itu. Nah di bawahnya baru ada yang lain-lain. Nah ini ada construction manager di sini, ada di sini QC manager, ya kan? Ada gudang, material control, material manager, ada yang bagian HRD, ya, manajer dan lain-lain, departemen-departemen yang lain banyak. Baru di sini nanti ada supervisor dan lain-lain membawai departemen apa saja. Construction QC juga sama, punya anak buah ini juga sama. Nah, HSE posisinya bukan di sini misalnya, bukan, atau di bawah ini, ya HSE misalnya, bukan. Yang betul HSE posisinya di sini. Sini HSE manager atau koordinator. Kalau sampai jadi HSE safety man misalnya, ya di sini kita bisa mengawasi ini semua. Kalau ini salah, construction manager salah, bisa kita tegur. Bahkan kita bisa berikan warning rekomendasi dari seorang safety man di lapangan. Ya, seperti itu. Nah, kalau di kepolisian atau di tentara, ya, posisi kita ini HSE ini seperti provos. Tahu provos? Polisi militer, PM. Dia bisa menangkap jenderal meskipun Polisinya polisi. Polisinya polisi. Untuk HSE, ya. Itu. Jadi HSE ini meskipun pangkatnya kopral, safety man, kalau ada jenderal yang salah bisa ditangkap sama dia, datangin rumahnya, seret. Jangan salah. Ya, kira-kira seperti itu. Inilah pentingnya HSE ketika umum. Gitu. Ya. Kira-kira bisa dipahami sampai sini? Nah, dari organisasi seperti ini, kalau ada yang menempatkan HSE posisinya sini salah. Nah, saya pernah dipanggil di satu perusahaan, ditawari pekerjaan di sana, posisi saya sebagai HSE koordinator, tapi saya ditempatkan di bawah construction manager. Saya nggak mau. Nggak bisa, saya minta posisi saya ada di sini. Karena saya bisa mengawasi ini semua, saya punya hak untuk mengawasi. Saya hanya lapor ke paling tinggi itu PM atau GM atau apa. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Enggak. Maksud pentingnya K3 umum. Di antaranya satu, untuk melindungi kesehatan pekerja. Dua, bisa untuk meningkatkan produktivitas. Jadi produktivitas naik itu bukan dari orang lapangan saja, bukan dari construction saja, ya, tapi juga dari HSE ini bisa membantu, termasuk menjaga reputasi perusahaan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Permisi Pak, saya ingin bertanya Pak. Silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Putra.
Saat ini saya bekerja mengikuti program MT di Tarakan di sebuah salah satu pabrik kertas. Yang ini ingin saya tanyakan, Pak. Sebelumnya saya ingin berterima kasih, Pak, atas materinya. Ini sangat bagus, apalagi untuk saya sebagai MT ya, Pak ya. Saya ingin bertanya, Pak, apakah keahlian medis, khususnya pertolongan pertama, bisa menjadi bisa menjadi kemampuan dasar setiap karyawan ya, Pak? Bukan hanya kewajiban safety atau ASC saja. Nah, soalnya saya punya contoh kasusnya seperti ini, Pak. Saya kan punya tempat magang saya yang lama dulu itu ada kejadian kasus di mana salah satu anak magangnya mengalami kecelakaan kerja dan mengakibatkan anak magang tersebut sampai Ya. meninggal, Pak. Nah, lalu kemudian pertanyaan saya yang kedua, apakah departemen terkait, misalnya itu terjadi di departemen produksi, bisa melakukan kebijakan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali, Pak, tanpa melangkahi kewenangan dari HSC sendiri, Oke. Pak. Ya, kalau sampai ada kecelakaan kayak gitu harus kita investigasi, ya, supaya kita tahu akar permasalahannya, penyebabnya apa. Baru nanti kita bisa melakukan langkah perbaikan, tindakan perbaikan. Ya. Perbaikannya apa yang harus dilakukan? Pekerja ini nggak tahu tentang mesin, nah, dia mengoperasikan mesin. Nah, perbaikannya berarti di situ orang yang mengoperasikan mesin itu harus di training, dilatih. Ya, itu caranya. Kita harus pastikan dulu penyebabnya apa. Nggak bisa kita melakukan tindakan apapun tanpa tahu penyebabnya. Ya, permasalahannya apa? Jadi kuncinya di situ. Yang kita perbaiki itu fokusnya. Kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah stabil, ya stabil, itu memang di departemen HSC itu juga ada diwajibkan petugas HSC juga punya kompetensi sebagai petugas pertolongan pertama P3K, first aider. Itu, ya. Nanti untuk petugas HSC, orang safety juga ikut training sebagai first aider. Bisa memberikan pertolongan pertama ketika ada pekerja yang sakit atau kecelakaan. Itu, ya. Memberikan pertolongan pertama, tidak sampai itu selanjutnya. Nanti selanjutnya diurus sama dokter, serahkan ke para medis atau tenaga dokter. Hak kita adalah memberikan pertolongan pertama. Atau itu tadi first aider tadi. Termasuk sebagai first aider itu bukan hanya sebagai orang safety saja. Samping itu juga di klinik ada first aider, ya, para medis tadi. Di lapangan juga kalau perlu dari departemen lain juga ada yang punya lisensi, keterampilan, kompetensi sebagai first aider. Boleh? Boleh. Itu nanti masuk ke dalam anggota emergency response team. Di satu perusahaan itu ada yang namanya organisasi emergency response team. Kalau terjadi kecelakaan di tempat kerja, ini siapa yang bertugas? Nah, inilah orang-orang RT. Ya, namanya RT. Ini macam-macam. Ada orang safety, orang staffnya, supervisor lapangan, para medis masuk ke sini. Ya, jadi nanti akan teratur di lapangan sebelah sana. Ada petugas para medisnya juga atau standby di kantor. Hubungannya nanti bagaimana kalau ada orang celaka atau orang sakit? Bisa pakai telepon atau pakai radio. Kan gitu. Disiapkan juga ambulan, tim penolong yang lain, gitu. Ya. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai di lokasi kerja itu terjadi kecelakaan. Harus kita lakukan tindakan pencegahan. Ini risiko kecelakaan dapat mengganggu produktivitas. Ini yang harus kita tingkatkan. Bukan menambah petugas first aider misalnya, atau biar orang nggak ada yang celaka sampai mati di lapangan, meninggal, first aidernya ditambah, ya. 10 pekerja harus ada semua, nggak perlu. Yang perlu adalah pekerja tahu risiko bahaya dari pekerjaan itu, harus dicegah, harus dikendalikan. Itu caranya. Itu, ya. Bukan menunggu kita orang celaka, berarti tambah petugasnya, enggak. Saya nggak setuju dengan konsep seperti itu. Harus dilakukan tindakan pencegahan. Ya kan? Iya, harus dilakukan tindakan pencegahan. Ada pekerjaan di ketinggian 300 orang di atas platform misalnya. Harus ditambah petugas. Ini nggak perlu. Yang bekerja di ketinggian itu harus orang yang skill, ahli, sehat.
sehingga kemungkinan kecelakaan kecil. Kan gitu. Mereka terampil, tahu tentang keselamatan, sudah dilatih, sudah di training, berpengalaman. Gitu. Jadi masalah keselamatan itu nanti akan jadi tanggung jawab dari masing-masing pekerja. Ya, masing-masing pekerja dengan cara itu tadi, kita latih, kita training. Mas Zaki apa Pak? Ngantuk. Air dulu Mas. Atau ngopi dulu, ambil kopi. Dua Pak, kopi. Ya, ambil ngopi. Oke. Kayak tanya, ada yang mau ditanyakan silakan, biar nggak ngantuk. Mas Arteno, maaf. mau Gimana tanya. ini Pak? Jawabannya dari saya, pertanyaan Anda. Pak, Ya, siapa tadi? mungkin hampir sama kayak Mas Putra tadi. Perkenalkan, saya Faza. Sebelumnya saya kerja di DP Tangguh Pak, Expansion Project. Gini, tadi kan mengenai pertolongan pertama lah gitu kan. Misal ada kasus fatality Pak, terjadi pekerja jatuh dari ketinggian. Nah, di situ fire atau first aider-nya atau mungkin contoh kasusnya lagi ada api, fire watcher-nya nggak ada, itu apa boleh selain yang mempunyai lisensi tapi dia bisa mengerti atau udah tahu langkah-langkahnya, itu boleh nggak, diizinin nggak untuk melakukan action Pak? Karena yang saya tahu kabarnya nggak boleh gitu. Yang saya tahu kabarnya nggak boleh karena nanti berpengaruh di mitigasi plan-nya atau apa gitu. Itu benar nggak Pak, kabar nggak bolehnya gitu? Betul itu Pak. Jadi untuk menangani orang yang sakit, yang kecelakaan itu memang hanya orang-orang tertentu, gitu, ya. Hanya orang-orang tertentu. Makanya kalau di suatu pekerjaan, di situ resikonya tinggi, bahaya, bisa ada kemungkinan orang kecelakaan, atau minimal sakit. Dari kelompok pekerja itu bisa dilakukan pelatihan. Ya. Dari situ bisa mereka dimasukkan menjadi anggota RT, dilatih, dilakukan training, first aider itu tadi. Bisa. Ya. Karena first aider itu bukan hanya orang safety saja, bukan orang paramedis saja, tapi semua orang yang ada menjadi first aider asal terlatih. Asal sudah di training, gitu. Itu tujuannya itu. Ya, cara pencegahannya itu seperti itu, Pak. Ya, memang harus ditangani oleh orang yang ahlinya, orang khusus, orang yang punya otoritas. Karena tidak boleh sembarangan. Ada orang yang jatuh misalnya langsung angkat, langsung tarik. Nah, itu kan nggak boleh. Cara untuk mengangkatnya itu harus biasanya dilakukan latihan atau yang disebut sebagai drill kalau di tempat kerja. Ya, ecek-eceknya ada orang sakit jatuh dari ketinggian, patah tangannya gimana, ya kan? Nah, penanganannya gimana? Itu harus diadakan, ya, namanya drill atau latihan. Nah, siapa yang menangani? Bagaimana alur pemberitaannya, informasinya? Wah, ada orang kecelakaan, kawannya yang paling dekat mungkin bisa teriak-teriak panggil supervisornya, kan gitu. Itu dalam drill Pak dilakukan. Ya, jadi nanti akan tahu cara pencegahannya. Kalau betul-betul terjadi seperti itu, ini yang harus kita lakukan. Seperti itu. Ya, itu harus dilakukan drill, ya, atau latihan. Ya. Kalau di tempat saya kerja itu, biasanya kalau di proyek, setiap bulan itu saya adakan drill, latihan. Ya, berbeda tempatnya. Ya, bulan ini misalnya, bulan November kemarin, di area 1. Bulan Desember di area 3. Bulan Januari nanti rencana drillnya di kantor. Karena supaya orang kantor juga tahu kalau ada kecelakaan, ada kebakaran, ada orang yang sakit, apa yang harus dilakukan, mereka harus tahu. Itu dengan cara ini tadi, drill. Ya, drill ini diadakan diusahakan skenario-nya itu semirip mungkin kemungkinan kalau terjadi. Betul, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh tim ini, IRT tadi, tanggap darurat, emergency response tim, kalau bahasanya tim tanggap darurat. Kalau ada kondisi darurat, apa yang dilakukan? Nah, di situ harus tahu.
Ya. Jadi kalau ada kemungkinan pekerja yang kecelakaan itu, jadi itulah kita cek dulu susunan organisasi RT-nya ini, dilakukan pelatihan, drill training. Insya Allah kalau dilakukan training seperti itu, pasti akan kemungkinan kecelakaan itu bisa dicegah. Ya, dari prosedur safety HSE plan-nya harus dilakukan. Kalau sampai ada orang kecelakaan lebih-lebih sampai meninggal, pasti di situ ada yang tidak dilakukan. Itu, ya, ada yang tidak dilakukan. Pasti di situ ada kesalahan, dan kesalahannya bukan hanya sedikit, pasti sudah banyak sekali. Dan itu dibiarkan, tidak dilakukan perbaikan sampai ada orang kecelakaan sampai jatuh meninggal. Ya, karena dalam safety itu kecelakaan terjadi bukan tiba-tiba. Nggak ada kecelakaan dalam safety itu tiba-tiba terjadi, nggak bisa. Pasti ada penyebabnya. Ya, penyebabnya bisa terjadi sudah 1 tahun yang lalu, tapi tidak pernah dihentikan, tidak pernah dicegah. Contoh kasus, ada satu set scaffold yang tingginya 8 meter bisa ambruk. Terus, kayaknya tiba-tiba ambruk, ya kan? Kalau saya seorang safety bilang itu enggak, sebelumnya pasti ada penyebabnya yang dibiarkan kelalaian itu tidak diperbaiki. Kenapa skapul itu bisa ambruk? Memang ambruknya skapul tiba-tiba, tidak dari 1 minggu yang lalu miring-miring. Bisa saja miring-miring itu dibiarkan, tapi bisa juga tiba-tiba ambruk. Itu prosesnya. Tapi penyebabnya bukan tiba-tiba. Di situ rupanya sudah sering terjadi orang bongkar skapul sembarangan. Skapul yang sudah ada, setiap orang boleh bongkar, boleh modifikasi sendiri. Itu salah. Sehingga sampai terjadi kesalahan yang sudah dibongkar tidak dipasang satu set skapul, makanya ambruk. Setelah diinvestigasi penyebabnya itu, oh iya Pak, di situ semua orang boleh, helper, fitter itu boleh. Padahal yang boleh mengerjakan skapul, membongkar, membuat, memodifikasi adalah scaffolder. Orang yang sudah terlatih, yang ditunjuk kerjanya untuk bikin scaffold itu. Supervisor, fitter, welder, ya, meskipun sering melihat atau pernah bikin scaffold, kalau dia tidak punya lisensi untuk itu, tidak boleh. Termasuk saya orang safety, saya punya lisensi scaffolder karena saya pernah training scaffold. Tapi saya bukan ditunjuk untuk membuat scaffold, ya kan? Posisi saya kan sebagai HSE. Jadi saya nggak boleh membongkar satu klem pun saya nggak boleh, memasang satu klem pun saya nggak boleh, meskipun saya bisa. Ini terjadinya kecelakaan di tempat kerja itu seperti itu. Penyebabnya banyak sekali. Kalau di dalam teori segitiga Henry itu ada seperti ini, yang juga pernah saya sampaikan waktu presentasi pertama, ya kan? Di sini, nah seperti ini. Ini ada kesalahan-kesalahan kecil yang jumlahnya mungkin 10.000 atau yang kemarin itu kalau nggak salah 6.000, ya kan? Kesalahan-kesalahan kecil dibiarkan 6.000 kesalahan itu akan nanti bisa terjadi. Misalnya kemarin berapa ya angkanya kalau nggak salah 60 kecelakaan first aid. Kalau ini dibiarkan, bisa terjadi mungkin di sini ada proses 10 atau berapa major accident. Kalau ini dibiarkan akan ada paling tidak 1 orang mati, fatality. Ini kesalahan-kesalahan kecil ini. Apa contohnya? Kesalahan-kesalahan kecil yang dibiarkan. Yang paling sederhana, orang nggak mau pakai APD, kacamata nggak dipakai. Di tempat kerja ada 300 orang. Setiap hari bisa kita datang ke lapangan cek. Mungkin ada 10, 30, 40 orang tidak pakai kacamata. Itu dibiarkan, tidak diperbaiki. Satu hari bisa 100, bahkan bisa sampai 500. Terkumpul sampai 6.000, butuh waktu berapa lama? 1 bulan katakanlah. Dibiarkan, tidak diperbaiki, lama-lama kan ada orang kecelakaan minimal first aid. Sobek apalah, kena matanya, kena geram gerinda lah.
sampai sininya mungkin luka, harus dibalut. Kalau itu dibiarkan, tidak direcord, tidak diinvestigasi, tidak dibikinkan laporan, tidak ada teguran, tidak ada perbaikan, akan ada kecelakaan yang minimal harus dirawat di rumah sakit. Itu juga diabaikan terus, akan ada orang mati nggak lama kemudian. Jadi dari situ ada kren tumbang, bangunan ambruk, itu kesalahan yang kayak gini tuh banyak sekali dibiarkan. Ini yang disebut segitiga Heinrich. Kalau nggak salah di modul pertama kita ada. Anda bisa cari di Google ini, kata kuncinya Heinrich. Akan keluar segitiga Heinrich triangle. Akan keluar seperti ini, banyak sekali. Ya, kira-kira begitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi, silakan Mas, kita sambil diskusi. Yang ada kopinya bisa diseruput kopinya. Ada kopinya nggak? Itu meskipun Gimana Mas? maaf Pak, Ya, lanjut. meskipun beda kasusnya ada terjadi di satu camp lah ya, di satu camp api gitu. Ya. Terus si penghuni itu dia jauh dari manual call point misal, terus dia memadamkan gitu, langsung memadamkan. Itu termasuk salah juga Pak. Gimana? Bisa diulangi Mas? Misalnya di satu camp itu ada api Pak, ada api, terus si orang tersebut yang pertama kali melihat api itu jauh posisinya dari manual call point, dan karena dia panik, dia memadamkan lah di situ, dia lihat fire X langsung dipadamin apinya. Itu termasuk salah juga atau tetap harus fire watcher yang action Pak? Ya, kalau dalam kondisi emergency, mungkin makanya mungkin kan si orang tersebut beranggapan takutnya keburu besar. Kita harus cegah. Ini titiknya pencegahan. Ya. Yang paling penting adalah pencegahan. Kalau itu dilakukan. Halo. Gimana Pak? Halo. Ya. Ya, ada backsoundnya, suaranya yang masuk. Ya. Sebetulnya ya, dalam safety itu tidak ada istilah emergency. Karena semua orang itu harus tahu. Misalnya tinggal di camp. Di camp itu ada potensi bahaya kebakaran. Yang tinggal di camp itu juga ada 1-2 orang yang ditunjuk sebagai warga. Ya. Di situ juga bisa kita ambil sampelnya orang yang tinggal di camp itu misalnya. Camp itu dihuni oleh 50 orang. Paling tidak 5 orang itu harus ada yang bisa mengoperasikan power apa? Alat pemadam Pyrex ya. api ringan. Dia harus dilatih, di training dulu. Kalau terjadi kebakaran di camp itu, orang itulah yang wajib memadamkan awal mula terjadinya kebakaran, atau dia melaporkan. Karena dia sudah terlatih, tidak perlu semuanya, tapi minimal ada perwakilan, termasuk di kantor, di workshop, ada perwakilan itu sebagai firefighter, termasuk tenaga first aider itu tadi. Dari setiap kelompok pekerja ada yang bisa, karena dikhawatirkan terjadi kecelakaan, dia bisa menangani dulu sampai nanti penanganan selanjutnya oleh tenaga yang kompeten baru dilanjutkan. Itu tujuannya itu. Termasuk masalah kebakaran tadi, seharusnya dioperasikan apa itu oleh orang yang kompeten, yang sudah dilatih, sudah di-training. Nah, kalau orang itu misalnya orang baru, dia belum di-training di perusahaan kita, tapi dia mampu, boleh mengoperasikan itu ketika kondisi emergency. Atau Anda belum di-training misalnya, tapi Anda merasa yakin mampu, silakan, asal dalam kondisi emergency, ya. Boleh. Tapi sebaiknya ini jangan sampai terjadi. Makanya kita mapping, kita pastikan, oh yang tinggal di sana itu ada potensi bahaya kebakarannya besar. Berarti di sana harus dilatih orang-orangnya menanggulangi masalah kebakaran. Ada hot work banyak, ini welder kebetulan. Setiap hari kan kerjanya kerja panas atau hot work, ya kan? Potensi kebakarannya besar sekali, betul enggak? Harus terlatih sampean. Training hot work,
Bahayanya kerja panas itu apa? Termasuk nanti training untuk firefighter. Minimal bisa mengoperasikan apar. Itu ya, tidak panik. Tidak panik, lari ke sana kemari, malah apa nih? Lari tumbang. Nah, kejadian orang yang tidak terlatih panik lihat api cuma segini saja udah panik, takut, teriak-teriak, malah muter-muter bawa apa bukan dioperasikan, muter-muter sampai ke sandung jatuh. Pernah kejadian di tempat saya kerja. Itu jadi pembelajaran. Ada kecelakaan itu kita cek, kita investigasi, bikin laporan. Nah, penyebabnya ini, imbasnya, efeknya begini-begini. Kita cegah dengan cara ini. Orang ini harus dilatih, di training dulu berarti. Karena dia nggak tahu, makanya panik. Jangan sampai terjadi. Ya, kira-kira begitu, Mas. Jawaban dari saya. Bisa dipahami? Halo. Nah, kita lanjut aja ya. Ini kayaknya komunikasi kita agak terhambat. Iya Pak, bisa Pak. Bisa Pak. Makasih Pak. Oke. Yo, mudah-mudahan puas ya Mas ya. Yes. Ya Pak. Kalau kurang puas boleh cari kepuasan di tempat lain nanti Mas. Kalau kurang puas harus ke Batam kayaknya nih. Iya. Ini sudah Pak. Ini kita lanjut ini ya. Iya. Oke. Penerapan K3 di tempat kerja. Nah, bagaimana mengimplementasikan kebijakan K3 di tempat kerja ini agar dapat menciptakan ya sampai terjadi kebakaran. Ini karena tidak ada identifikasi, ya, tidak ada pengenalan, tidak melakukan analisa risiko. Contoh kecil kita menganalisa, ya, analisa risiko. Di ruangan ini kira-kira bahaya yang ada di ruangan ini apa? Menurut Mas Burkot. Ini ya, kurang kakinya ya, kurang pokok. Kemungkinannya apa? Tumbang, lebih mudah tumbang. Ketika dibandingkan kalau ini lengkap, betul? Nah, ini kita menganalisa, kita mengobservasi di tempat kerja kita di ruangan ini ada hazard, ada risiko. Ya kan? Bahayanya ini apa? Tumbang. Risikonya apa kalau tumbang? Merusak. Betul nggak? Kemudian merusak nggak? Susah alatnya. Atau bisa nyimpan orang. Orang yang ketimpa bisa luka atau kesetrum. Karena ini ada listriknya. Betul nggak? Atau kalau ini pun tumbang, yang lain bisa menyebabkan risiko apa? Kebakar. Korslet, ya kan? Ini kebetulan karpet. Karpetnya kering. Udah terbakar nggak? Udah terbakar. Jadi seperti itu. Ini mengidentifikasi. Kita menganalisa, mengenali, mengobservasi. Inilah tugas utama dari K3HSC sebetulnya. Melakukan observasi. Termasuk itu tadi, potensi ada orang kecelakaan nanti, gitu, jatuh dari ketinggian, diobservasi tempatnya dulu. Kasus kemarin itu belum lama, kira-kira mungkin 1 minggu yang lalu ya, atau 2 minggu yang lalu, saya lupa. Yang pernah saya sampaikan waktu pertemuan pertama, bahkan ada seorang AST yang meninggal jatuh dari ketinggian 15 atau lantai 15, saya lupa. Karena di situ informasinya nggak lengkap. Itu sampai meninggal di tempat. Karena tidak diidentifikasi. Tidak dianalisa tempat kerjanya. Di situ ada potensi yang menyebabkan orang bisa terperosok. Tuh. Ini tidak ada analisa ini. Seharusnya dianalisa. Gitu. Ya, dianalisa. Analisa itu bisa dituangkan dalam tulisan apa yang disebut sebagai JSA. Job Safety Analysis. Analisa keselamatan kerja. Job Safety Analysis. Kalau tulisan saya salah, langsung dikoreksi ya. JSA dulu. Kita mau bekerja di tempat itu, dicek dulu, dianalisa dulu. Yang mau kerja di situ kumpulkan supervisornya. Apa yang mau dilakukan sih? Bahayanya apa? Pencegahannya bagaimana nanti? Itu tadi dituangkan dalam
JSA. Jadi nanti tempat kerjanya betul-betul sudah aman kalau orang bekerja di situ. Kemungkinan terprosok kecil. Bayangkan seorang HSE engineer bisa terprosok. Itu karena tidak melakukan analisa ini, analisa risiko. Tidak dicek. Ya, kalau dicek kemungkinannya itu tadi. Kalau ada nilai risiko, ini tujuannya analisa ini apa? Meminimalkan hasilnya risikonya menurunkan. Kalau tidak dianalisa, kemungkinannya ada orang yang sampai meninggal. Tapi kalau sudah dianalisa, kalau terjadi kecelakaan paling cuma lecet saja, terantuk aja atau jeduk, gitu. Kepalanya, helmnya yang kena. Gitu. Seperti itu saja, diminimalkan daripada tidak dianalisa menimbulkan orang meninggal. Ya, nah, setelah dianalisa, dituangkan dalam JSA, dirembuk, dibicarakan, disampaikan ke pekerja tahu cara kerja yang aman, nah, risikonya turun. Bahayanya jadi rendah karena dikontrol. Kontrol harus pakai R. Ya, ini hasilnya dikontrol semuanya. Dianalisa namanya bahaya. Hazard ini